Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah dengan NIM 2003050411. Di sini saya akan menyampaikan sebuah dakwah yang berjudul dakwah Islam dan radikalisme agama. Baiklah, sebelum kita menuju ke pembahasan, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan dan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa hidup sampai sekarang. Yang kedua, tidak lupa pula kita layangkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Seperti yang telah saya sampaikan tadi, saya akan membawakan sebuah dakwah yang berjudul dakwah Islam dan radikalisme agama. Pada dasarnya, Islam sejatinya adalah sebuah agama yang memberikan keamanan, kenyamanan, ketenangan, dan ketentraman bagi semua penganutnya. Tidak satu pun ajaran yang di dalamnya mengajarkan kepada umatnya untuk membenci dan melukai makhluk lain. Kalaupun ada, itu merupakan bagian kecil dari salah satu upaya dalam pemecahan dan penyelesaian suatu masalah yang dilakukan oleh umatnya dan bukan ajarannya. Pelaku radikalisme atau terorisme yang bertopeng serta mengatasnamakan jihad dan beragama Islam tidaklah pasti mereka beragama Islam secara struktur dan kultur. Atau pelaku yang dikatakan orang yang beragama Islam hanya beragama secara struktur saja. Namun tak jarang kita temukan bahwa pelaku radikalisme yang mengatasnamakan agama adalah orang-orang yang justru kompeten dalam hal agama itu sendiri, dengan penampilan yang membuat orang di sekelilingnya merasa takjub atas keyakinannya terhadap suatu agama. Namun tidaklah lantas hal tersebut kita pandang sebelah mata saja. Tidak sedikit orang-orang tersebutlah yang melakukan aksi terorisme merasa tertutup dari lingkungan sosialnya dan terus-menerus beribadah terhadap Tuhannya. Mereka yang telah dicap sebagai terorisme adalah ahli kitab Al-Quran dan bahkan hadis-hadis Nabi. Namun pemahaman akan hal-hal tersebut hanya sebatas kulitnya saja dan tidak dipelajari secara lebih mendalam, dan pada akhirnya akan menjadi dampak yang negatif bagi orang lain. Adanya faktor-faktor yang menyebabkan munculnya gerakan radikal dalam Islam di Indonesia pada umumnya adalah sebagai bentuk pemahaman terhadap ajaran-ajaran Islam yang perlu untuk dirumuskan dan disodorkan sebagai alternatif terhadap sistem yang berlaku sekarang. Penerapan ajaran Islam yang secara praktis yang tidak hanya sebagai konsep-konsep yang abstrak menyingkatkan keberagaman masyarakat, kelemahan Islam dalam politik dan berlengsernya masa Orde Baru adalah penyebab umat Islam menjadi frustasi, sehingga mayoritas menjadi yang diam. Islam dalam politik tahun 1980-an telah sampai kepada jalan yang buntu. Beberapa intelektual Islam telah mengajukan jalan lain dengan membawa Islam menuju jalan lain selain politik. Islam telah terdistorsi karena Islam telah dipahami secara parsial. Dapat dikatakan bahwa gerakan-gerakan Islam baru merupakan hasil dari kajian terhadap kelemahan dan kelebihan perjuangan Islam yang semata-mata mengandalkan pendekatan politik maupun yang semata-mata mengandalkan dakwah. Karena itulah dia menjadi berbeda dan menepis. Kekhasan gerakan ini adalah pelembagaan perjuangan politik Islam sebagai jawaban kegagalan politik Islam selama ini yang dikombinasikan dengan model pergerakan politik Islam Timur Tengah, mulai spektrum moderat yang percaya perjuangan parlementer sampai yang radikal yang sama sekali tidak mempercayai efektivitas perjuangan Islam melalui cara-cara parlementer.
Seringkali terorisme ditudingkan kepada umat Islam. Sebagian orang mengira bahwa tudingan itu hanya sekedar propaganda Barat untuk menjatuhkan harga diri kaum muslimin di mata dunia internasional, sehingga mereka senantiasa menuduh Barat sebagai dalang di balik munculnya fenomena radikal semacam itu. Sebagian lagi sebaliknya, mereka mengira bahwa terorisme dengan melakukan pengeboman di tempat-tempat umum merupakan bagian dari jihad fisabilillah dan tergolong amal salih yang paling utama, sehingga mereka beranggapan bahwa pelaku bom bunuh diri adalah sosok mujahid dan mati syahid. Jihad dalam arti perang dalam Islam adalah berkenaan dengan upaya menegakkan kalimat Allah dan membela agama Allah, bukan berorientasi pada keduniaan. Itulah makna jihad yang sesungguhnya. Namun disayangkan, perilaku sebagai kelompok umat Islam dalam berdakwah banyak yang memaknai jihad adalah perang dengan angkat senjata, sehingga kita melihat pada kemaksiatan dan kemungkaran sedikit mereka langsung menanggapinya dengan emosional dan angkat senjata. Sikap emosional yang dimunculkan oleh mereka juga sering ditampakkan melalui jalur politik dan kekuasaan dengan memaksakan formalisasi Islam di segala bidang. Oleh karena itu, umat Islam tidak boleh mencari musuh untuk berperang dan tidak boleh memerangi orang yang tidak memeranginya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.